Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hengki Reaction. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita mau nonton lagi, yaitu videonya Kang Deddy Mulyadi. Kita siapkan, dan inilah kegiatan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat teman-teman. Oke, lanjut. Menteri tahun 2009. terus hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini lebih Ya, inilah. kamu ngediskusi sama pidanain. Silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. bang punyanya lu Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? yang masyarakat. Kami Gimana ini masyarakatnya? Gimana? Ini masyarakat penggarap. ditanya sama Pak ini ya Pak. Apakah saya yang milih? Ya bukan, ini kan gini loh. Nebang itu, tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun Pak, orangnya sakit. Kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak Pak, atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi, orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua komisi 4 di bidang kehutanan, nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri Pak. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Bapak jangan, kami pendamping ya, pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama sekali. Nah, ya ini faktanya dibabat. Iya betul, mungkin ini kan Nah sini aja, yang babat bambu siapa? Loh, masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. saya tidak mengarahkan ke sini lah. Ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Seperti ini kan sama sekali tidak ini Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun. Gak ada lagi diskusi Pak. Saya sudah WA Menteri, Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa saya dengerin? Sok, saya Bapak punya program apa? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Gubernur Hayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini. Kita coba ya, kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya sudah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah, ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini, monggo perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri adalah sekitar 2 hektaran per kakak per orang
terang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2014 mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di kepala desa. Konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini, konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang namanya perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta. Pak, ya, ini ada. Saya gini Pak, ya kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat dari yang mohon perhutanan sosial dari LMDH ke LMDH-nya siapa? KPH. Oke, saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ayo lain ganti karena tong Bambu Jaya tuh Cau Jaya. Mana yang harus garap leweng tuh? Orang Awi tadi dia. Pernah tuh babarangan maco? Timimiti kiraha ngati lu. Di bawah lah ngerti lu. Nah, terus kunami warga nolak izin jujuk jenrem. Karena ya program di kementerian kelihatannya lumayan bagus dibanding Awi. Cisaha. Ya menurut saya lah itu. Ngerti itu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu. Supaya teu longsor. Ningali teh jalan di halus longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan Dedi Mulyadi. Terus Nah ini Kang Dedi Mulyadi sempat debat sama seseorang ya teman-teman ya. Ini mengaku yang mengelola di lokasi ini teman-teman. Katanya atas nama masyarakat. Nah kita dengarkan lagi karena videonya masih panjang. Oke lanjut. coba oleh Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Tahu nggak Bu? Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon, fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Bapak judulnya Bambu Jaya atau LM Dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan di jen kerajinan jen imah eta ngaranna Bambu Jaya ari ieu mah lain Bambu Jaya atau LM jadi LM Dahana imah ngalungitkeun awi dan Purwakarta itu Jatiluhur itu Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Ayo warga nolak kira kumaha? Ya, tergantung pada warga kalau saya. Mana tuh warga nolak? Terus hari nu Noarawi saha kamari? Norawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak. Gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya, yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak ini diizinkan harus peminat. Kasaha, iya kan bukan dua. Iya atas tadi itu. Kasaha. Tidak ada izin. Oh, izin Kami pun tadi. tidak. Dia minta Coba saya tanya, saya fotokopi Bapak. kakak juga. Bapak sekedar Bu. Bapak izin tuh Noarawi dituar. Perizinan, boro-boro izinan, tapi tidak tayan. Orang teman dia no ya di PT ya terus ngadongkapan Ya wajib. ada yang punya. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke
Oke, tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueun nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueun nu leweh nelpon Deddy Mulyadi beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarakali Siliwangi. Ai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Aja dulu. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Bisa ngarugi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu Pak, hilang sekarang. Kemarin juga ada kontak ya Pak sama Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini, ya, yang apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita itu tidak melakukan sendiri Pak, ya. Jadi ASK Menteri itu ditindaklanjuti dengan keputusan kerjasama para pihak, ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani ya dengan masyarakat, LMBH ya, dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada salah satu lagi Fakultas Kehutanan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini ya itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada perhutanan, kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak. Ya, kenapa mengizinkan? Ya, sok. Pak. Saya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus sebulan lalu Pak Haji. Jadi kami melakukan Zoom meeting dengan Bipek dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra, dan itu intinya arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, silahkan untuk melihat mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Tidak ada begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipres. Ini kita supaya jelas Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di
SK Kulim KK tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang dilindungi. Jadi gini Pak, Ini kan itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran, Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bogor. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah Pak, kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD Pak, itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melak cau baheulanya. Pernah Pak. Pernah kira langkung 2 tahun Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun kan. Caunya longsor Pak, pisangnya longsor. Kira langkung 2 hektar Pak longsor. Sebenarnya kan ini catchment area Pak, ini kan Jatiluhur, di sananya di Karawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kuta Manah, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamana, ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung, untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada Pak. Coba di jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Karawang Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan, gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya. Bungur Sari, gitu loh. Itu daerahnya datar, gitu. Kalau di sini sih, ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pokoknya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus dingin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ini loh Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya, karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah, kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas, yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan kalau dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat, daripada tidak dicabut tapi saya menjadi beban saya selama-lamanya kan itu. Nggak ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Jujur aja. Kalau beli bambu tuh dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah. Dan saya pun ngimo sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah amat. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000.
dia luar sorangan. Nah, 3.000 teh. Emang meulina 4.000. Itulah tadi debat Kang Deddy Mulyadi dengan pengusaha bambu, teman-teman ya. Dan di situ juga warga mendampingi untuk Kang Deddy Mulyadi, karena ini merupakan yang ditebang oleh pengusaha ini adalah pohon bambu ataupun hutan lindung yang terdiri dari bambu, teman-teman. Nah, itulah tadi kerja kerasnya Kang Deddy Mulyadi menanggapi tentang masalah banjir, teman-teman. Oke, jadi cukup itu dulu. Nanti juga ada video lagi dari Hengki Reaction. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Thank you.